Halo, assalamualaikum. Bersama saya Kamal Prasio ngapa korang enak. Oke. Oh iya, ada teman kemarin nanya ke saya masalah unit ya buat lomba sama buat hunting. Itu kayak buat hunting tuh, Mas, enakan buat hunting tuh pakai regulator wajib apa enggak? Ya, saya tanya, Mas, sampai untuk berburu apa? Oh, ini. Oh, berarti butuh power segini ya, sekitar segini. Sekitar 900 950 fps. Ya, chamber sampean apa? Difotoin, dikirim ke WA saya. Oh, saya jawab, lebih enak pakai regulator, Mas, kalau buat cari apa 900 fps di bawah 50 joule ya. Kayak peluru 13 gram, nah menurut saya lebih baik pakai regulator karena dia itu sangat stabil. Ya, sangat stabil, yang jelas bisa membantu untuk membantu buat akurasi ya, daripada yang non. Kayak yang non kan dia tergantung di tekanan anginnya. Kayak kita ngisi mama kita menjero nih, pas menjero kan mau berangkat hunting kita zero dulu di rumah, kayak tekanan cuma tinggal 2200. Oh, itu nembaknya enak-enaknya. Nanti kita isi guys, isi ya, kita isi 2500 apa 2700 ya untuk maksimal kayak kekuatan chambernya itu. Yang jelas perkenanya itu akan berubah. Nanti dia akan kembali lagi kayak pas kita jero ya, di tekanan yang pas kita menjero itu. Ya kayak saya sering sih pakai senapan yang tanpa regulator ya. Pas itu make. Pas saya jero kan tekanan tuh dari 2200 nih sampai 2000 saya menjero. Wah, udah enak-enaknya nih kita nembak. Oke, power lebih dari 1000. Dari 1000, tapi menurut saya rancangan saya kurangin lagi, saya main di 950 karena saya buat target kayak burung terkukuh saja ya, kayak burak-burak itu pun udah sangat jos lah. Nah, pas itu saya jero di tekanan 2200 sampai, iya kan, pas saya isi anginnya itu di tekanan 2500 ya tanpa regulator ya, itu perkenanya tuh sangat berubah jauh. Kok kok kenanya ini, saya nembak ini kenanya ini ya. Ternyata pas angin mulai turun ya di tekanan 2200, nah itu baru pas kena titik yang saya zero itu pas crossnya itu ya. Saya sering belajar dari beberapa kali ini, udah nyoba-nyoba sana sini, oh seperti ini ternyata. Nah, makanya saya pun terus pakai ini ya, ini saya ya. Ini Borneo buat hunting. Ya saya pakai regulator ya. Saya output 1400. Ah, ya. Dan ini tanpa regulator untuk FPS bisa sampai 950, 13 grain pelurunya. Nah, menurut saya ya masih bagus sekali untuk di bawah 50 joule ya, output segitu ya. Ya untuk dalinya pun kayak palepnya pun saya rubah, saya modif, saya bikin sendiri. Kayak pinnya saya beli masih bawaan asli Borneo-nya ya, pakai Misumi yang bulat. Ya kayak teman, Mas, eh pair tuh yang bagus apa, Mas? Nah menurut saya pribadi loh, ya kayak teman-teman terserah lah antara bulat sama gepeng. Kalau saya lebih cenderung kok ke yang bulat, dia lebih stabil ya, untuk pukulnya kayak di helmnya pun dia sangat stabil. Dan dia nggak gampang luka kayak kadang kayak warna-warni itu malah tuh saya bingung, ada yang sampai keras sekali kayak keras itu. Nah saya enggak, saya mainnya di palepnya situ sama di sini, nah di uh, di di pir palepnya itu kan ada ukurannya masing-masing kan, yang bulat itu ada yang WL, ada yang MW lupa aku ya. Oke, ini ya, saya sebenarnya pengen sih ngetes karena nggak ada ini ya, buat teman-teman buat bukti nggak ada krono di bengkel, ini lagi PSBB ya, jadi nggak bisa ya. Ini yang saya pakai ya ini ya, emang sih terlalu ya. Ini unitnya saya pakai larasnya Mas, larasnya ini saya LWSS yang klasik ya, ini yang cok, ini limited edition sih nih. Dan tabung karbon ya untuk cari keringanan ya, jadi itu nggak capek ya di hutan. Nah kayak masalah zeroing teman-teman, ada yang bilang, Mas kenapa saya zeroing pas tanpa peredam tuh enak banget, pas pakai peredam malah ngacak. Nah kalau ngacak itu berarti masang peredamnya nggak presisi, nggak lurus sama larasnya itu.
Nah, kalau perkenanya berubah, dia tuh bukan nabrak peredam bukan masalah peredamnya. Berarti emang setiap kita masang kita nyeru tanpa peredam. Kalau pakai peredam yang jelas ada perubahan, guys. Karena di apa kecepatannya pun dia berubah. Kayak ini punya saya ya. Pas tes krono tanpa peredam 950, saya pakai peredam jadi turun. Jadi 900 fps. Turunnya 50 loh, 50 fps lebih. Kadang sampai pokoknya 898 segitu ya. Jadi yang jelas berbeda. Nah, makanya kalau jero kita pakai peredam ya kita kalau buat buru ya harus pakai peredam. Kalau kita lepas yang jelas pasti akan berubah perkenaannya. Ya, kalau masalah ngacak itu bukan bukan masalah ininya pakai antara pakai peredam sama enggak. Yang jelas perkenaannya itu akan berubah. Kalau ngacak itu biasanya peredamnya yang enggak lurus di sama larasnya itu enggak lurus. Jadi dia tuh nabrak. Pas nabrak jadi ngacak ada ya ke kanan ke kiri. Kalau pekannya masih sama tambahkan di titik yang sama kan sebenarnya ke bawah masih sama situ ya berarti emang perkenaannya aja yang berubah bukan ngacak. Kalau ngacak itu ya masang peredamnya tuh salah, nggak lurus. Si lubangnya itu lubang peredam sama lubang laras itu nggak lurus, nggak center. Ya udah sampai sini aja teman ya, terima kasih. Nanti untuk masalah ada juga yang tanya-tanya, Mas regulator kok kenapa tekannya tuh kalau terus naik. Oke, nanti saya buatkan videonya di next video ini nanti ya. Saya buatkan videonya. Masalah susun di spring buat nyari output tuh menurut saya tuh nggak bisa buat patokan kayak gambar-gambar yang viral-viral di media sosial itu ya. Itu tergantung regulatornya. Kalau regulatornya sama, di springnya sama, mungkin bisa sama-sama ketemu. Kadang pun di spring sama belum tentu kita susunannya sama, outputnya bisa sama. Oke, sampai sini dulu teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.